Baiklah Bapak-Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sosial, yakni cara efektif menjual di sosial. Mengapa sih mengapa kita harus membahas tentang cara menjual di sosial media? Bapak Ibu, hampir sudah 3 bulan kita eh, mendapatkan lockdown dari pemerintah. Nah, artinya hampir sebagian besar aktivitas kita di luar sana saat ini sudah eh, apa namanya sudah teralihkan dari dulunya kita bisa mengerjakan semuanya secara langsung, tapi kini kita harus mengerjakan semuanya dari rumah. Dan akhirnya bukan saja soal pekerjaan yang menjadi tergerus akan eh, aktivitas lockdown atau social distancing ini, ada beberapa sekian banyak sektor bisnis yang saat ini lagi drop. Ya, salah satunya seperti Traveloka yang bisa disebut dengan startup unicorn yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir dengan terjadinya yang namanya lockdown dan kebijakan social distancing. Akhirnya Traveloka terpaksa juga harus memutus beberapa pekerja mereka setelah bisnis pariwisata juga akhirnya terjun turun. Nah, tapi meski demikian, ada beberapa sektor-sektor usaha yang saat ini tengah naik daun, seperti eh, misalnya sektor-sektor grocery, ada juga makanan, ada juga eh, kebutuhan rumah tangga, misalnya juga ada eh, jasa pesan antar dan lain sebagainya. Dan menurut data Nielsen, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 22% mengaku lebih menggunakan layanan pesan antar makanan dan 19% yang sering melakukan belanja secara eh, cash on delivery. Nah, mestinya situasi pandemik ini juga memberikan keuntungan sebenarnya bagi kita untuk bisa melihat peluang-peluang baru dalam berbisnis. Nah, social media marketing atau social selling yang kita bahas hari ini juga salah satu bentuk untuk mendukung bisnis-bisnis baru eh, yang mungkin saat ini eh, tengah ingin dibangun oleh bapak-bapak sekalian. Misalnya grocery ya. Nah, kemudian ingin membuat misalnya layanan makanan yang langsung bisa digoreng atau dimasak langsung kemudian dikonsumsi oleh keluarga. Nah, itu salah satu jalan untuk bisa memasarkannya hanyalah dengan melalui sosial media. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Uriawan, saya seorang konsultan digital marketing yang sekiranya sudah 11 tahun berkecimpung di uh, dunia digital marketing dan uh, telah banyak perusahaan yang saya bantu untuk bisa mengimplementasikan yang namanya digital marketing dan salah satunya adalah social media marketing. Nah, di sini uh, kurang lebih ada 118 perusahaan yang telah saya bantu untuk bisa mengimplementasikan yang namanya digital marketing dan salah satunya adalah social media marketing. Dan seperti pemerintahan, real estate, eh, lembaga pendidikan, dan ada juga beberapa bisnis jasa lainnya. Nah, itu dia Bapak Ibu sekilas tentang profil saya dan eh, hampir sebagian besar latar belakang saya diambil di luar negeri untuk studi-studi jangka pendek dan spesifik di bidang keteknikan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
seperti yang saya ungkapkan di awal pertemuan tadi, bahwa materi ini sebenarnya spesial saya berikan untuk mendukung Bapak Ibu yang saat ini tengah mencari peluang atau mencari bisnis dan ingin mencari jalan untuk memasarkan bisnis itu di tengah pandemi corona. Seperti kita tahu saat ini hampir sebagian besar orang telah dirumahkan dan ada sebagian besar orang telah di-PHK. Dan sudah barang tentu ini akan mendorong kita untuk menjadi seorang manusia yang kreatif. Bagaimana bisa mencari peluang-peluang bisnis baru di tengah eh, pandemi corona ini. Dan social media marketing merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjual atau memasarkan produk-produk atau jasa yang Bapak Ibu ingin tawarkan di tengah pandemi corona ini. Sebenarnya ini adalah titik balik untuk semua bisnis di luar sana, bahwa di tengah pandemik ini, mestinya kita tidak harus berpangku tangan dan bersedih hati. Saatnya kita harusnya bertransformasi untuk melakukan yang namanya pemasaran digital. Nah, sosial media dari 8 dari 8 elemen pemasaran digital marketing, sosial media marketing merupakan salah satu bagian di dalamnya. Nah, selain menjawab soal kebutuhan pasar atau kebutuhan Bapak Ibu akan peluang mentransformasi bisnisnya menjadi bisnis online, ada beberapa hal juga yang perlu dipertimbangkan, bahwa memang sebenarnya sosial media marketing itu perlu dipelajari karena pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sudah sangat cukup tinggi. Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite mengatakan bahwa saat ini total populasi pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 272 juta pengguna. 55% diantaranya adalah masyarakat urban. Pengguna device di Indonesia itu sekitar 338,2 juta, berbanding 124% dari populasi penduduk Indonesia. Sementara pengguna internet, maaf Bapak Ibu, maksud saya, total pengguna di internet di Indonesia itu sudah mencapai 175,4 juta orang, penetrasinya mencapai 64%, sementara total populasi masyarakat Indonesia itu saat ini mencapai 272 juta pengguna. Nah, di antara 175,4 juta pengguna internet ini, ternyata yang aktif di sosial media itu ada sekitar 160 juta orang. Jadi, bisa dikatakan hampir semua pengguna internet di Indonesia itu saat ini juga eh, menggunakan yang namanya sosial media. Nah, jika melihat angka mobile phone connection yang mencapai 338,2 juta, bisa diartikan bahwa saat ini sebenarnya pengguna internet Indonesia atau orang yang melek internet Indonesia itu bisa dikatakan per orangnya memiliki rata-rata 2-3 smartphone. Karena jumlahnya hampir 2 kali lipat daripada pengguna internet. Nah, melihat potensi ini, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ternyata dari 175,4 juta pengguna internet di Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian, rata-rata jam atau waktu yang diluangkan selama berinternet itu sekitar 7 jam 59 menit. Bisa disebut dengan hampir 8 jam. Sementara jam bersosial media 3 jam 26 menit, waktu menonton TV secara online 3 jam 4 menit, mendengarkan musik dan streaming sekitar 1 jam 30 menit, sementara untuk menggunakan game konsol seperti PUBG,
eee, atau game-game online lainnya itu sekitar 1 jam 23 menit. Nah, ada yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa pengguna internet di Indonesia itu sangat produktif. Mengapa saya sebutkan sangat produktif? Karena waktu berinternetnya hampir sama dengan waktu belajar atau waktu bekerja, yakni 8 jam. Ini tersisa 1 menit. Tersisa 1 menit bahwa bahwa pengguna internet di Indonesia itu hampir sangat produktif atau sama dengan jam bekerja di kantor tentunya, sebelum social distancing atau sebelum kebijakan lockdown diterapkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ternyata di Indonesia aktivitasnya sudah sangat produktif sekali. Nah, jika sudah sangat produktif, maka sangat sayang sekali jika kita tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk bisa menjual atau menarik pangsa pasar dari segmen eh, pengguna internet sebagai pelanggan kita. Nah, ada jargon Bapak Ibu sekalian yang menyatakan karena pengguna internet itu hampir 8 jam sudah berada di internet, maka sangat susah sekali untuk bisa bertemu dengan pengguna-pengguna internet tersebut. Akhirnya, kecenderungan untuk membuat janji secara offline dibanding uh, itu sebab kemungkinan besarnya adalah tidak akan bertemu. Tetapi ketika membuat janji di sosial media, itu pasti akan bertemu. Karena kenapa? Karena jam produktifnya memang ada di sosial media dibandingkan dengan di offline. Nah, dari pengguna internet di Indonesia tersebut, Bapak Ibu sekalian, yang mendominasi pengguna internet kita adalah yang berusia antara 18 sampai 24 tahun. Dan pengguna internet yang mulai dari berusia 25 sampai 34 tahun. Ada juga pengguna internet di level berusia 13 sampai 17 tahun. Mereka ini adalah orang-orang yang suka dengan internet, suka dengan game online, tapi karena mereka masih usia sekolah, makanya mereka jumlahnya masih cukup kecil, jumlahnya masih cukup kecil. Di mana perempuan sekitar 7,1%, sementara perempuan sekitar 6,2%. Nah, selanjutnya yang menjadi potensi terbesar pasar sosial media di Indonesia adalah yakni pengguna sosial media yang berusia 18 sampai 24 tahun. Di mana eh, pengguna perempuannya sekitar 14,2%, sementara laki-laki 16,1%. Kemudian potensi pemasaran sosial media selanjutnya di Indonesia adalah yang berusia 25 sampai 34 tahun, di mana perempuan dipresentasikan sekitar 14,8% dan laki-laki sekitar 20,6%. Nah, sementara di kelompok usia 35 sampai 44 tahun itu ada sekitar 5,4% untuk perempuan dan 71% untuk laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran siapa-siapa saja sebenarnya atau berapa persentase atau berapa komposisi pengguna internet di Indonesia di luar sana. Pengguna internet di luar sana yang bisa menjadi sasaran atau target market kita dalam melakukan aktivitas sosial media marketing. Nah, adapun yang berusia 45 sampai 54 tahun memang masih ada, tapi mereka umumnya sangat sulit untuk menjadi sasaran penjualan karena
di samping mereka adalah kelompok sebenarnya baby boomers yang mencoba beradaptasi, kemudian ingin memahami tentang sosial media. Nah, tetapi meskipun mereka ada, tetap mereka ini bukan menjadi salah satu target yang sebenarnya prospektif untuk dijadikan pelanggan. Saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu, jika ingin masuk ke segmen atau ke teknik pemasaran sosial media, maka bidiklah jenjang usia 18 sampai 44 tahun. Memang untuk usia 18 sampai 24 ini adalah kategori mahasiswa, tapi menurut survei, Bapak Ibu sekalian, menurut survei, kelompok usia 18 sampai 24 tahun ini umumnya mereka sering membeli pakaian, sering membeli makanan. Nah, sementara untuk 25, kelompok usia 25 sampai 34 tahun biasanya lebih kepada alat-alat pekerjaan, alat-alat elektronik, kemudian grocery untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, furnitur, spare part kendaraan, pemeliharaan rumah, dan lain sebagainya. Sementara kelompok usia 35 sampai 44 tahun, biasanya mereka fokus ke produk-produk kesehatan. Nah, setelah membahas tentang segmen-segmen sosial pengguna sosial media kita, Bapak Ibu sekalian, saya juga akan membahas soal sebenarnya kebiasaan mereka di sosial media. Sebenarnya kebiasaan orang bersosial media di Indonesia itu 99% adalah untuk melakukan yang namanya chatting. Di sini disebutkan 99% untuk aktivitas chatting. Kemudian untuk berkontribusi di sosial media itu sekitar 95%. Berkontribusi di sini maksudnya adalah eh, ingin berbagi pikiran dengan teman melalui proses chatting, ingin berbagi pandangan, ingin berbagi review, ingin berbagi feedback atau pengalaman tentang apa yang telah dikerjakan selama beberapa hari terakhir. Sudah dibahas sebelumnya juga bahwa pengguna sosial media Indonesia itu eh, durasi berinternetnya di sosial media sekitar 3 jam 26 menit. Sementara pengguna sosial media di Indonesia yang uniknya adalah satu orang minimal atau rata-rata memiliki 10 akun. Jadi Facebook bisa saja memiliki 2 akun, Twitter bisa memiliki 3 akun, Instagram bisa memiliki 4 atau 3 akun, dan lain sebagainya. Hampir rata-rata sebagian besar masyarakat atau penduduk Indonesia memiliki 10 akun sosial media per orang. Sementara yang menggunakan sosial media untuk bekerja itu ada sekitar 65%. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu sekalian sebenarnya dari data yang dimunculkan oleh We Are Social dan Hotsuite ini. Di sini disebutkan bahwa rata-rata pengguna sosial media di Indonesia itu memiliki 10 akun per orang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya untuk menjual di sosial media itu harus memiliki yang namanya trik khusus. Trik khusus apa? Trik khusus untuk bisa mengidentifikasi mana sebenarnya akun yang benar-benar aktif dan mana sebenarnya akun yang benar-benar fake atau palsu. Nah, akun fake atau palsu ini sekeras apapun kita melakukan teknik atau aktivitas pemasaran sosial media, Bapak Ibu sekalian, aktivitasnya tetap juga akan mental. Mental dalam artian apa? Mental atau mentah dalam artian tidak akan berefek kepada return of investment kita di sosial media. Nah, maka dari itu, dalam aktivitas sosial media, salah satu cara untuk bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya prospek atau siapa sebenarnya pelanggan yang bisa kita ajak untuk menjadi pelanggan adalah orang-orang yang betul-betul aktif. Teknik apa yang harus digunakan? Yang namanya teknik social listening.
atau teknik mendengarkan percakapan pelanggan di sosial media. Nah, saya lanjut lagi, nanti persoalan social listening kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sementara sementara platform sosial media yang paling sering digunakan oleh pengguna sosial media di Indonesia adalah pertama adalah YouTube. Itu sekitar 88%. Saya teringat di beberapa tahun terakhir YouTube ini berada di posisi ketiga dan posisi keempat, tapi memasuki tahun 2019, akhir 2019 dan memasuki tahun 2020, kini YouTube menempati posisi paling atas, yakni 88% pengguna internet di Indonesia menggunakan YouTube sebagai platform sosial media. Mengapa orang menggunakan YouTube di Indonesia, Bapak Ibu sekalian? Nah, sebenarnya orang menggunakan YouTube di Indonesia selain untuk tujuan entertainment, YouTube juga dijadikan sebagai search engine atau mesin pencari kedua setelah Google. Nah, kini mungkin ada sebuah kebiasaan baru yang muncul di benak masyarakat Indonesia atau hampir sebagian masyarakat pengguna internet di dunia bahwa eh, membaca itu hampir sudah membosankan dan akhirnya memilih YouTube untuk bisa menjelaskan kepada kita tentang apa sebenarnya masalah, apa sebenarnya pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita hadapi. Misalnya, cara mengganti oli Avanza atau cara mengganti oli mobil Rush. Mungkin secara teks di website penjelasannya akan sangat panjang, tapi karena ini teknis maka lebih baik divisualisasikan. Dan ternyata di YouTube itu ada. Nah, karena kebiasaan untuk mencari tutorial how to di YouTube dan hampir sebagian besar konten kreator di YouTube mampu menyiapkan hal itu, akhirnya YouTube menjadi yang namanya second search engine. Akhirnya menjadi second search engine. Nah, inilah mengapa yang menyebabkan YouTube yang dulunya berada di posisi ketiga dan keempat, kemudian di akhir tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, kini berada di posisi puncak. Kemudian platform sosial media yang tren digunakan selanjutnya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yakni WhatsApp. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, loh kenapa WhatsApp harus menjadi salah satu platform sosial media? Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, sosial media adalah alat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. Jadi, ruang lingkup sosial media itu ada pada aktivitasnya, bukan pada platformnya. Meskipun WhatsApp dijadikan sebagai alat chatting, tetapi hampir sebagian aktivitasnya itu juga dilakukan sama persis yang dilakukan di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Di mana kita berbagi informasi dalam bentuk foto, dan kita juga berbagi informasi dalam bentuk video. Nah, makanya WhatsApp ditempatkan oleh We Are Social dan Hootsuite dalam surveinya di posisi kedua, yakni dengan persentase sekitar 84%. Selanjutnya, platform sosial media yang tren selanjutnya digunakan Indonesia adalah Facebook dengan 82%. Ini turun dari tahun sebelumnya berada di posisi pertama. Kemudian Instagram di posisi keempat dengan 79% dan Twitter 56%. Nah, pertanyaannya, ada tren sekarang yang namanya TikTok marketing. Nah, bagaimana dengan TikTok? Bagaimana posisi TikTok? Nah, Bapak Ibu sekalian, TikTok marketing memang di tahun 2020 memang belum tren karena posisinya berada di 4 dari urutan terakhir. Pengguna TikTok di Indonesia sekitar 25%. Nah, tapi apakah kita harus mengabaikan potensi ini? Jawaban saya tidak. Sebaiknya kita juga melirik potensi daripada pengguna TikTok. Karena pengguna TikTok hampir sebagian besar adalah milenial. Dan milenial apa? Di situ sebuah survei menyebutkan bahwa yang menggunakan TikTok adalah milenial early.
atau early millennial, atau mereka yang saat ini berusia sekiranya masih remaja, eh, tetapi mereka tergolong sebagai kaum milenial. Nah, sekiranya 5 sampai 7 tahun ke depan, nantinya mereka adalah seorang pekerja. Nah, untuk memanfaatkan TikTok marketing, sebaiknya kita fokus pada segmen yang early millennial. Karena pada saat mereka bekerja, dan kita akan tawari produk yang sama, produk yang baru dengan brand yang sama, itu sudah bisa melekat di benak mereka. Nah, selanjutnya, dari sekian besar Bapak Ibu, aktivitas sosial media, aktivitas internet yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ada habit baru yang muncul dari para prospek dan pengguna sosial media kita atau pembeli-pembeli kita. Habit baru apa itu? Nah, sekarang prospek tidak lagi bertanya kepada kerabat di rumah ketika ingin membeli sesuatu di internet, tapi bertanya pada komunitas di sosial media atau bertanya di internet. Dulu ketika kita ingin membeli pakaian misalnya, kita umumnya bertanya kepada teman, sahabat, atau orang di rumah atau ayah ibu kita. Bapak, ibu, saya ingin membeli sebuah baju, kira-kira ini bagus nggak ya warnanya? Kira-kira ini cocok nggak ya dengan celana saya yang berwarna ini? Itu dulu kita lakukan sebelum sosial media sudah merajai kita, sudah mengambil alih aktivitas komunikasi kita. Dulu ketika kita ingin membeli smartphone, bertanya kepada orang tua, bertanya kepada sahabat dan teman. Tetapi karena aktivitas kita hampir 8 jam di internet dan kita sudah bisa mendapatkan sebagian besar manfaat dari internet di mana sumber informasi yang masuk ke telinga kita, ke benak kita itu sudah sangat berlimpah, maka muncullah habit baru tersebut, yakni kita tidak gampang terpengaruh menerima yang namanya jualan di sosial media. Kita tidak mudah terpengaruh sekarang. Nah, untuk bisa terpengaruh, yang satu-satunya cara adalah komunitas harus memberikan kita masukan yang sifatnya positif. Tempatnya adalah di sosial media. Nah, akibat dari kebiasaan baru ini Bapak Ibu sekalian, artinya cara menjual kita juga tidak boleh sama dengan cara-cara lama. Maksudnya cara-cara lama seperti apa? Di mana kita hadir, datang langsung, muncul dan langsung menawarkan produk kepada prospek. Silahkan beli produk saya, keunggulannya ini, fiturnya ini, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita lakukan dengan habit baru ini adalah kita harus merujuk pada yang namanya buyer empower atau customer focus digital era. Maaf, saya lanjut lagi. Dulu ketika sosial media atau internet belum merajai atau belum mengambil sebagian besar aktivitas komunikasi kita, proses menjual produk itu eh, sifatnya langsung, tidak berdasarkan customer oriented, tidak berdasarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kesannya kita datang menawarkan produk, kemudian membujuk, memberikan penjelasan, langsung terjual. Nah, sekarang Bapak Ibu, aktivitas itu tidak bisa dilakukan lagi. Yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi, kecukupan informasi, memotivasi pembeli untuk bisa membeli dengan melalui konten, memotivasi pelanggan dengan informasi-informasi yang cukup. Nah, sebenarnya bahasa awam daripada pengaruh internet ini adalah karena internet orang semakin memilih-milih. Karena hadirnya internet orang semakin memilih-milih. Nah, karena orang bisa melihat bahwa oh ternyata contoh produk A dan produk B, orang sudah bisa membandingkan dengan apa? Dengan informasi yang tersaji di internet. Ketika kita tidak mampu hadir memberikan informasi yang cukup kepada prospek di sosial media,
bahwa produk kita lebih bagus daripada produk yang lain, maka yakinlah produk kita tidak akan laku terjual. Nah, untuk bisa memenangkan pertarungan di sosial media, kita harus memunculkan produk kita dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itulah yang dimaksud dengan buyer empowered. Nah, kemudian selain mengempowering atau mengedukasi atau memberikan motivasi kepada prospek kita di sosial media untuk membeli produk kita, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk new buyer empowered adalah dengan lebih banyak mendiagnosa, lebih banyak mendengarkan apa sebenarnya keinginan-keinginan pelanggan. Contoh, kita ini tengah membuat yang namanya keripik pedas. Nah, kemudian kita pasarkanlah di sosial media, Bapak Ibu ya. Tetapi setelah 3 bulan, tahu-taunya penjualan kita turun. Nah, mengapa turun? Ya mungkin kita berpikir, oh mungkin karena orang sudah bosan, karena biasanya produk kita baru dan lain sebagainya. Usut punya usut, ternyata sebagian besar dari pelanggan yang membeli keripik pedas kita itu mengeluhkan tentang level kepedasan daripada keripik kita. Tapi karena kita tidak pernah memantau atau mendengarkan apa yang mereka katakan, akhirnya mereka pergi. Nah, sosial media sebenarnya bisa menjadi tools untuk mengidentifikasi itu. Apakah level pedas keripik kita ini sudah cocok dengan segmen pasar yang kita bidik? Itulah mengapa sosial media sangat powerful digunakan untuk melakukan yang namanya pemasaran sosial media. Nah, dari semua aktivitas ini Bapak Ibu sekalian, habit baru, kemudian cara-cara baru dalam memasarkan di sosial media, maka saya menyimpulkan dari sekian lama saya membantu perusahaan, sekian lama membantu klien kami dalam mengimplementasikan yang namanya social media marketing, saya membuat rumusan baru bahwa ada 10 cara menjual di sosial media. Pertama, yang harus kita lakukan di sosial media adalah bisa mengidentifikasi siapa prospek potensi kita. Langkah-langkah menjual di sosial media adalah ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah identifikasi siapa prospek potensial Anda. Kemudian jadikan prospek sebagai relasi. Jadi kita harus membuat prospek kita adalah sebagai relasi. Selanjutnya adalah mengeksplorasi kebutuhan prospek. Gali. Misalnya keripik pedas tadi ya. Kira-kira keripik pedas rasa apa yang mereka inginkan? Apakah keripik pedas rasa balado atau keripik pedas rasa coto Makassar? Nah, ini yang disebut dengan eksplorasi kebutuhan prospek. Dan level terakhir dalam teknik menjual di sosial media adalah berikan nasihat dan solusi. Nah, dari 4 rangkaian ini, Bapak Ibu sekalian, dari 4 rangkaian ini, apa-apa saja sih yang dilakukan di setiap elemen atau rangkaian tersebut? Pertama, di bagian identifikasi siapa prospek potensial. Yang dilakukan adalah ada 3. Pertama, kita harus memiliki yang namanya profil sosial media. Kedua, kita harus tahu kepada siapa kita harus berbicara di sosial media. Jangan sampai aktivitas pemasaran kita di sosial media memukul rata semua yang ada di sosial media. Jadi kita harus tahu siapa mereka, segmentasinya apa, pekerjaannya apa, latar belakang pendidikannya apa, kemudian apa saja yang melatar belakangi mengapa mereka ingin membeli keripik pedas misalnya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas social listening, mendengarkan apa sih sebenarnya keinginan dan keluhan mereka di sosial media. Kemudian, di elemen jadikan prospek sebagai relasi,
Yang dilakukan adalah ada dua aktivitas di situ. Ada dua aktivitas keteknikan sosial media yang dilakukan di situ. Pertama adalah jadikan mereka teman. Ini simple, tinggal tambahkan menjadi teman atau undang. Kemudian motivasi prospek untuk membeli dengan konten edukasi. Nah, setelah mereka menjadi teman, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengedukasi mereka dengan produk-produk yang kita miliki. Fitur-fitur apa saja yang kita miliki, kemudian apa keunggulannya dibanding produk-produk yang lain. Kemudian di elemen eksplorasi kebutuhan prospek ada dua aktivitas yang dilakukan. Pertama yakni bangun relasi dengan prospek. Relasi ya, bukan hubungan. Maksud relasi di sini yakni ya ketika kita menawarkan produk yang lain, produk-produk opsional, mereka akan mengiyakan karena kenapa? Hubungan relasi atau hubungan emosional kita sudah terbentuk dengan prospek. Itu disebut dengan bangun relasi dengan prospek. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian, selanjutnya adalah sajikan konten pembanding atau yang disebut dengan konsiderasi. Buat mereka atau buat prospek yang kemarin bingung tentang Anda, atau bingung membandingkan antara produk Anda dengan produk yang lain, dengan konten yang bisa membandingkan keunggulan produk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bahas teknisnya seperti apa. Kemudian langkah terakhir adalah nasihat dan solusi, ajukan penawaran. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendapatkan penolakan, tetap jaga relasi tersebut. Jangan langsung diblokir. Mereka sebenarnya tidak membeli mungkin bukan karena tidak teredukasi, tetapi mereka tidak membeli karena stoknya masih ada dari kompetitor lain misalnya, atau kondisi keuangannya yang belum cukup untuk bisa membeli produk Bapak Ibu. Jadi kita tidak masalah kita menyimpan prospek tersebut sebagai calon pelanggan kita selanjutnya, tetapi jangan kita blokir di sosial media karena itu akan memperburuk nama atau brand daripada produk dan jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Kemudian yang ke-10 adalah motivasi kembali dan sajikan pembanding. Artinya jika setelah kita menawarkan Bapak Ibu sekalian, kemudian kita ditolak, ya tetap jaga relasi, sajikan pembanding, ya kembali lagi ke posisi ke-7, eksplorasi kebutuhan pelanggan. Nah, pada prinsipnya yang kita butuhkan adalah 8. Tetapi jika memasuki situasi yang namanya kemungkinan terburuk, yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga relasi, kemudian tetap sajikan konten pembanding. Nah, sekarang kita akan mulai membahas bagaimana cara memilih platform sosial media yang tepat untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Kita membahas langkah pertama, siapkan profil sosial media. Membuat profil sosial media itu juga harus berdasarkan tren Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak serta-merta harus memilih bahwa, oh saya harus memilih Facebook, karena Facebook itu mudah. Ya mudah. Setelah mudah, apakah prospek Bapak Ibu ada di Facebook? Ataukah apakah memang daya beli penduduk Facebook atau pengguna Facebook untuk produk dan jasa yang Bapak Ibu tawarkan di sosial media itu memang pas? Apakah cocok dengan demografinya, latar belakangnya? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi, kita harus paham dulu garis besarnya siapa sebenarnya pelanggan kita. Kira-kira mereka nongkrongnya di mana. Nah, dulu kalau kita berbicara nongkrong, maka nongkrong itu di kafe, di mall, dan sebagainya. Di zaman internet atau di zaman COVID-19, tempat nongkrong adalah di rumah dan di sosial media. Nah, sekarang kira-kira prospek Bapak Ibu ada di mana? Adakah di YouTube, di Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn? Kita harus bisa mengidentifikasi itu. Tapi untuk langkah awal, saya ingin mengatakan seperti ini. Jika produk Bapak Ibu lebih pada produk-produk konsumsi, saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan Facebook dan Instagram
sebagai tools pemasaran atau alat pemasaran. Dan tambahkan YouTube untuk sebagai tutorial atau how to atau untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya produk dan jasa Bapak Ibu ini eh, eh, layak ditawarkan kepada publik. Nah, sementara ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Twitter dan LinkedIn, itu memang levelnya harus lebih berbeda, yakni jenis bisnis to bisnis. Misalnya, perusahaan yang membutuhkan jasa cleaning service atau security misalnya itu. Jadi inilah yang disebut dengan bisnis to bisnis. Tetapi ketika Bapak Ibu menjual misalnya roti kering, keripik pedas, atau resoles mayo, tempat terbaik untuk menjual produk-produk konsumsi, produk-produk retail, produk-produk grocery itu adalah di Facebook dan Instagram. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, butuhkah kita menggunakan Facebook? Butuhkah kita haruskah kita membuat atau mendesain sebuah website sebelum menjual langsung di sosial media? Nah, jawaban saya adalah relatif. Relatifnya di mana? Ketika Bapak Ibu menjual bisnis yang membutuhkan deskripsi lengkap tentang apa yang Bapak Ibu pasarkan, apa yang Bapak Ibu tawarkan kepada prospek, maka sangat diwajibkan memiliki website. Tetapi jika produk Bapak Ibu sifatnya jumlahnya tidak banyak, misalnya 10 sampai 12 saja, maksimal 10 lah. 10 saja, maka website itu tidak dibutuhkan. Jadi untuk Facebook, Bapak Ibu bisa melakukan penjualan di Facebook Marketplace langsung, atau di Instagram bisa langsung menjualnya di Instagram Shopable. Instagram Shopable, disebut Instagram Shopable. Dua ini adalah toko online yang disiapkan oleh Facebook dan Instagram untuk membantu usaha kecil dan menengah di dunia untuk bisa melakukan aktivitas penjualan langsung setelah melakukan proses pemasaran di sosial media. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian, ketika ingin membuat aktivitas pemasaran di Facebook dan aktivitas pemasaran di Instagram, untuk Facebook jangan menjual produk langsung menggunakan yang namanya Facebook Profile. Kenapa? Karena Facebook Profile sudah tercampur dengan aktivitas yang sudah rutin Bapak Ibu lakukan selama ini. Seperti membagikan soal mengomentari soal politik misalnya, atau berbicara tentang sosial lingkungan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai aktivitas menjual ini sudah tumpang tindih dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya berenang atau pernah rekreasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebaiknya memisahkan antara profil pribadi dan profil jualan. Untuk Facebook silakan gunakan Facebook fanpage. Silakan gunakan Facebook fanpage atau fanpage, Facebook fanpage sebagai tempat menjual, alat mengedukasi, alat memotivasi, dan menstimulus prospek untuk membeli. Sementara untuk Instagram, jangan menggunakan akun pribadi, tetapi gunakanlah yang namanya Instagram bisnis. Mengapa menggunakan Instagram bisnis? Karena kita ingin menggunakan fitur yang namanya Instagram Shoppable. Nah, ini mirip atau persis dengan toko online seperti milik Bukalapak atau Tokopedia atau OLX. Tetapi ini sudah terintegrasi langsung dengan sosial media. Ini sudah terintegrasi langsung dengan sosial media. Karena sudah terintegrasi langsung dengan sosial media,
Maka kita sudah tidak kewalahan lagi untuk selalu berpindah-pindah layar dalam melakukan aktivitas pemasaran. Maaf, Bapak Ibu. Dalam melakukan aktivitas pemasaran di sosial media dan melakukan aktivitas penjualan di sosial media. Jadi tidak perlu lagi kita berpindah-pindah layar. Nah, hanya menggunakan yang namanya Facebook Marketplace dan menggunakan Instagram Shoppable, Bapak Ibu sudah bisa melakukan dua hal secara. Tapi dalam pertemuan ini kita memang hanya fokus kepada bagaimana menjual di sosial media, bukan bagaimana cara menggunakan Facebook Marketplace dan bagaimana membuat Instagram Shoppable atau toko bisa menjual Instagram, tetapi kita hanya akan fokus kepada bagaimana melakukan proses penjualan di sosial media. Maaf. Nah, langkah pertama kita sudah bahas, siapkan profil sosial media. Nah, rekomendasi saya sudah memberikan rekomendasi kalau produknya konsumsi, retail, kemudian barang habis pakai, silakan gunakan Facebook dan Instagram. Dan YouTube sebagai penopang untuk mempublikasikan, menshowing, menunjukkan betapa hebatnya produk Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu contoh kemanfaatan YouTube dalam mendorong proses penjualan di sosial media adalah ketika Bapak Ibu melihat judul-judul tentang unboxing misalnya, unboxing iPhone 11 Pro misalnya, atau unboxing misalnya Xiaomi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan YouTube dalam aktivitas pemasaran sosial media. Lantas untuk Twitter dan LinkedIn, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Twitter dan LinkedIn, ini hanya cocok untuk digunakan untuk aktivitas bisnis to bisnis. Sementara Facebook, Instagram, dan YouTube ideal digunakan untuk pemasaran bisnis to customer. Nah, setelah menetapkan profil sosial media yang akan kita gunakan, Bapak Ibu sekalian, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi siapa sebenarnya pelanggan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin menjual misalnya parfum, misalnya kita ingin menjual parfum kepada pelanggan kita, pertanyaannya adalah, apakah parfum kita ini disukai oleh semua orang, atau semua level, atau semua jenjang usia? Apakah demikian? Nah, untuk bisa mengidentifikasi level kesukaan, apa latar belakangnya, kemudian apa motivasinya, yang harus kita lakukan adalah membuat namanya buyer persona dan mengidentifikasi yang namanya buyer journey. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan apakah kebutuhan spesifik dari pelanggan Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi contoh keripik pedas. Kebutuhan spesifiknya apa? Apakah ingin cita rasa Nusantara original yang ya harus ya gunakan semua rasa, yang hanya satu jenis saja, atau gunakan misalnya keripik pisang rasa barbecue pedas misalnya untuk lidah rasa-rasa bule, atau keripik pisang pedas rasa coto Makassar untuk orang Makassar seperti saya, atau keripik pedas rasa sagu untuk orang-orang di Papua sana. Itu bentuknya. Apa kebutuhan spesifik dari pelanggan Anda? Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan spesifik dari pelanggan. Nah, makanya ketika ingin menerbitkan sebuah produk, cara terbaik adalah menanyakan itu kepada calon-calon pelanggan. Misalnya, kita menargetkan calon pelanggan kita adalah sepupu, tetangga, dan lain sebagainya. Atau teman arisan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mereka ini memiliki
kebutuhan spesifik seperti apa akan produk kita. Jangan sampai produk yang kita buat itu hanya sekedar asumsi karena kecukupan modal kita hanya segitu-gitu aja atau hanya seadanya. Karena modal kita seadanya, maka kita membuat produk yang biasa-biasa saja. Nah, dengan menanyakan spesifik dari kebutuhan pelanggan, maka kita akan tahu varian-varian apa saja yang akan kita buat untuk produk kita. Kemudian cara-cara diversifikasi produk seperti apa yang dibutuhkan agar pelanggan kita ingin membeli keripik pisang misalnya yang bercita rasa pedas tadi. Kemudian tujuan buyer persona selanjutnya adalah untuk membuat pelanggan tertarik dengan produk-produk kita. Jadi jangan sampai kita membuat produk yang sifatnya monoton. Kemudian kita juga harus tahu latar belakang pelanggan kita, apakah memang mereka memang cocok untuk membeli keripik pedas. Jangan sampai kita menjual keripik pedas level 3, kemudian kita tawarkan kepada anak SD, ya pasti tidak laku. Karena kenapa? Ya pedasnya pedas naga, atau biasa disebut dengan pedas setan. Nah, kira-kira nah, inilah yang harus kita tanyakan kepada pelanggan-pelanggan kita. Kemudian kita juga harus tahu kira-kira platform sosial media apa yang digunakan oleh pelanggan kita. Jangan sampai, seperti tadi yang saya sebutkan, kita sudah capek-capek membuat profil sosial media di Facebook dan Instagram, tahu-taunya pelanggan kita sebenarnya sering beraktivitas sosial media di Twitter. Meskipun mereka memiliki Facebook dan Instagram misalnya, tetapi keputusan pembelian mereka lebih ditetapkan oleh masukan atau input yang diberikan dari sosial media Twitter. Artinya apa? Yang pelanggan kita lebih mendengarkan Twitter tadi. Jangan sampai itu yang terjadi kepada Bapak Ibu ketika melakukan aktivitas pemasaran di sosial media. Selanjutnya yang harus Bapak Ibu bisa identifikasi dalam proses aktivitas penjualan di sosial media adalah Bapak Ibu harus tahu sejauh mana tingkat pemahaman pelanggan Bapak Ibu tentang produk dan jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Misalnya parfum tadi, level pemahamannya harus tahu berapa mili, baunya dari bunga apa saja, bisa tahan lama, dan lain sebagainya. Itu sudah harus ditahu persis. Kita harus tahu persis bahwa mereka ini sebenarnya di level mana mereka memahami tentang produk kita. Agar ketika kita ingin menjelaskan kepada mereka soal sesuatu, maka klop. Nah, contoh ya, contoh. Prospek tidak mengetahui persis tentang produk A. Karena tidak mengetahui persis tentang produk A, maka cara menghandle komunikasinya adalah diawali dengan definisi, alasan, mengapa, dan fitur. Tidak bisa langsung kita tawari harga. Kapan jenis komunikasinya tidak klop, Bapak Ibu sekalian, yakin kabur. Yakin prospek akan kabur. Maka komunikasinya harus klop. Nah, buyer persona dan buyer journey ini merupakan salah satu bagian untuk mengklopkan komunikasi. Untuk mengklopkan komunikasi, untuk mengklopkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, bahasa lain sebenarnya dari buyer persona dan buyer journey ini adalah buyer persona adalah buyer journey. Definisi sederhananya adalah daftar keinginan pelanggan saat ingin dilayani. Jadi pelanggan itu sebenarnya punya daftar. Saya ingin dilayani misalnya dengan kue ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka punya daftar. Nah, ketika kita mampu memenuhi semua daftar-daftar tersebut, yakinlah mereka akan menjadi pelanggan setia kita di sosial media. Nah, bentuk daripada buyer persona dan buyer journey sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu bentuknya seperti ini. Jadi, bentuknya seperti ini. Ada goal, ada bio, ada frustasi, ada motivasi, nah ada brand dan lain sebagainya. Bentuknya seperti ini. Jadi dia sudah sangat detail, sangat menggambarkan psikologi daripada pelanggan.
Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Selamat, kira-kira buyer persona dan demografi ini apakah memiliki kesamaan? Ya, kesamaannya adalah sasaran pemasaran, tapi bedanya adalah target market adalah demografi pelanggan kita, sementara buyer persona dan buyer persona adalah psikologi pelanggan. Nah, jadi kita sebelum melakukan aktivitas pemasaran sosial media, salah satu yang harus kita tahu adalah psikologi siapa sih sebenarnya prospek Bapak Ibu sekalian. Misalnya Mary, ya. Misalnya Mary, kira-kira ketika ingin membeli keripik pedas, kira-kira apa goalnya? Apa motivasinya ketika ingin membeli keripik pedas? Misalnya menggunakan keripik pedas sebagai cemilan sebelum tidur. Keripik pedas digunakan saat belajar, keripik pedas digunakan saat bersantai. Itu goalnya. Jadi, oh ternyata Mary ketika membeli keripik pedas, tujuannya adalah untuk belajar dan bersantai. Maka kemasan dari atau cara kemasan atau bentuk-bentuk promosi di sosial media yang harus kami tawarkan harusnya pada jam-jam santai, bukan pada saat jam sibuk, berdasarkan atau merujuk pada profil si Mary tadi. Nah, kira-kira ketika ditanyakan kepada Mary, Mary, ketika kamu ingin membeli sebuah keripik pedas, kamu frustasi terhadap apa? Misalnya di sini dituliskan frustasi terhadap kadaluarsa, frustasi terhadap rasa yang monoton. Nah, ketika kita tahu persis apa gambaran psikologis dari pembeli kita, maka kita diyakinkan akan tahu persis bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah membuat namanya buyer persona dalam bentuk seperti ini, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat yang namanya buyer journey. Apa sih itu buyer journey? Bentuk-bentuk pengelompokan dari fase-fase pemahaman. Saya akan menjelaskan seperti ini. Sederhananya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 level orang sebelum membeli di sosial media atau di internet. Ada 3 fase yang dilalui seseorang sebelum membeli di internet, di sosial media, atau di toko online. Pertama yang disebut dengan fase awareness atau fase pemahaman. Sebelum orang membeli di internet, mereka ingin memahami terlebih dahulu. Sebenarnya produk yang ingin saya beli itu apa? Bisa bisa menuntaskan masalah apa? Ketahanannya berapa lama? Harganya bagaimana dan lain sebagainya. Itu disebut dengan fase awareness. Persona tujuannya adalah mereka ingin memahami atau pelanggan ingin memahami tentang solusi-solusi apa yang cocok terhadap masalah-masalah mereka. Contoh, smartphone rusak, perlengkapan apa yang cocok untuk digunakan untuk memperbaiki smartphone tersebut. Nah, ketika kerusakannya black screen, kira-kira alat yang harus diganti apa? Apakah baterai atau screen atau LCD? Nah, itu disebut dengan fase awareness atau fase memahami tentang apa yang ingin dibeli. Setelah informasinya cukup, Bapak Ibu sekalian, kemudian pelanggan masuk ke fase selanjutnya yang dimaksud dengan fase consideration atau fase mempertimbangkan atau membandingkan antara produk satu dengan produk yang lain. Kira-kira keripik pedas A dan keripik pedas B cocok enggak ya untuk karakter saya dengan cita rasa atau keinginan saya? Itu disebut dengan konsiderasi. Nah, dan terakhir, ketika informasi yang diterima oleh prospek itu cukup di proses awareness dan proses consideration atau dari proses menjadi tidak awareness ini bahasa sederhananya proses tahu dari proses tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian bahasa sederhananya, kemudian konsiderasi adalah proses mempertimbangkan. Nah, setelah kedua fase ini terpenuhi informasinya, ya langsunglah kita masuk di namanya fase di decision atau fase pembelian. Persona mulai memahami solusinya dan mulai memilih
solusi yang tepat. Nah, misalnya di antara sekian banyak flash disk yang dibutuhkan, karena kebetulan personal ingin membeli flash disk untuk menyimpan data, kira-kira flash disk mana saja sih yang dibutuhkan, apakah 64 GB dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk daripada decision. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah membuat buyer persona dan buyer journey, salah satu trik selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui yang namanya social listening. Apa itu social listening? Aktivitas mengidentifikasi siapa sebenarnya pelanggan kita dan pernah berkomentar tentang produk dan tren brand-brand kita. Brand kita. Nah, di sini ada contoh Batik Air misalnya yang saya kutip beberapa hari lalu. Di sini ternyata ada yang berkomentar bahwa ternyata penumpang Batik Air Surabaya, Ujung Pandang, dan Palu hampir full. Nah, Bapak Ibu, mereka inilah adalah prospek-prospek sesungguhnya dari Batik Air. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah memiliki prospek-prospek yang seperti ini atau belum? Nah, Bapak Ibu, ketika sebuah brand dimension disebutkan atau sebuah merek disebutkan di dalam sosial media, maka mereka adalah orang-orang yang rela atau memiliki potensi untuk dipengaruhi sebagai prospek kita selanjutnya. Ini. Nah, gimana caranya ya? Caranya kita harus mencari di sosial media siapa saja, misalnya ya, eh, roti boy, misalnya ya, misal saya mengandaikan Bapak Ibu menjual pemilik daripada roti boy. Nah, roti boy, siapa kira-kira yang mention roti boy di sosial media? Yaitu kita harus cari di sosial media. Nah, setelah kita mendapatkan mention-mention mereka di sosial media, cara selanjutnya adalah di sini kan tersebut nama profile. Nah, langkah selanjutnya adalah jadikan mereka menjadi teman. Bapak Ibu jangan membiarkan mereka hanya sekedar berkomentar soal brand Bapak Ibu, tetapi tidak menjadi teman Bapak Ibu. Jadikan mereka teman Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh yang ada di Facebook. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di Twitter. Coba bayangkan bahwa ternyata brand Batik Air atau perusahaan Batik Air itu dikomentari di sosial media. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah produk yang dijual Bapak Ibu di sosial media itu sudah disinggung juga? Nah, kira-kira setelah produk Bapak Ibu disinggung, kira tentang apa sih yang mereka singgung? Nah, inilah yang disebut dengan aktivitas social listening. Setelah mengetahui siapa sebenarnya prospek kita, kita tahu siapa sebenarnya latar belakang daripada prospek kita, tahu di mana journey-nya, level pemahaman pelanggan terhadap brand kita, kemudian kita tahu juga aktivitas apa yang mereka lakukan di sosial media. Langkah selanjutnya Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah motivasi pelanggan untuk membeli. Tapi Bapak Ibu sekalian, memotivasi pelanggan untuk membeli itu bukanlah memposting jualan di sosial media yang seperti ini, yang bentuknya langsung menawarkan produk, misalnya tas Batam, keripik, sambal, sambal naga dan lain sebagainya. Itu bukan seperti ini. Ini bukanlah bentuk-bentuk daripada memotivasi pelanggan untuk membeli. Justru membuat prospek untuk kabur dan tidak datang lagi ke profil sosial media kita. Mengapa sih orang lari dengan model-model postingan seperti ini? Nah, saya punya survei Bapak Ibu, mengapa orang mengunjungi sosial media. Ini berdasarkan why people hasil konferensi paper yang
tulis oleh Peter Bay pada saat konferensi di tahun 2009 bahwa sebagian besar orang mengunjungi sosial media adalah untuk mendapatkan relasi baru, bertemu teman lama, bersosialisasi, mencari informasi, dan hiburan. Jadi sebenarnya sosial media itu belum ada pembicaraan, belum ada sebenarnya sosial media itu maksudnya belum ada aktivitas untuk membeli langsung di situ, belum ada. Makanya aktivitas seperti ini itu sangat membosankan bagi prospek di sosial media. Lantas sebenarnya apa sih yang harus dilakukan di sosial media? Ya yang harus dilakukan di sosial media adalah memotivasi pelanggan untuk membeli, bukan mendorong pelanggan atau menawarkan pelanggan produk untuk dibeli, bukan, tetapi memotivasi pelanggan untuk membeli. Kenapa? Karena pada dasarnya ada 5 alasan mengapa orang mengunjungi sosial media. Pertama, mencari relasi baru. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin produk kita laku di sosial media, yang harus kita lakukan adalah membangun relasi. Nah, di sini kita harus memanfaatkan hasil conference paper ini menyatakan bahwa orang menggunakan sosial media adalah karena ingin mendapatkan relasi baru. Nah, karena orang di sosial media ingin menciptakan relasi baru, ya sudah, kita juga memanfaatkan itu untuk kita bisa melakukan penjualan. Bapak Ibu, proses penjualan hanya bisa terjadi karena adanya ikatan relasi atau ikatan emosional. Ketika kita menjual produk, kita hanya orang-orang yang akan membeli dengan kita adalah orang-orang yang memiliki kedekatan emosional. Siapa sih yang memiliki kedekatan emosional tersebut? Orang-orang yang memahami persis tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Salah satu caranya adalah membangun relasi baru. Kemudian bertemu teman atau seringlah menyapa-nyapa mereka. Kemudian di sosial media, misalnya prospek kita tengah jalan-jalan, tapi karena pandemi ini mereka memiliki aktivitas di rumah, misalnya memasak bersama keluarga, kemudian mereka post di sosial media, Bapak Ibu like, komen, dan share postingan tersebut, itu merupakan salah satu bentuk daripada membangun relasi. Jadi, saya tekankan lagi, memotivasi pelanggan untuk membeli bukan dengan memposting semua produk Bapak Ibu di sosial media. Tapi dengan cara apa? Membangun relasi, membangun pertemanan, bersosialisasi, memberikan informasi, dan berikan mereka hiburan di sosial media. Jadi yang harus kita lakukan di sosial media ya kelima aspek ini. Bukan memposting produk Bapak Ibu. Nah, ketika kita memposting produk, yakinlah bosan. Makanya dinding kita menjadi spam wall atau menjadi tempat sampah informasi. Tetapi ketika kita mampu memenuhi 5 alasan audiens mengunjungi sosial media ini, maka Bapak Ibu bisa meraih hati dan bisa menawarkan produk di sosial media. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa membangun emosional, rasa emosi, kepercayaan, trust di sosial media, maka Bapak Ibu harus menyajikan konten-konten yang Yahoo istilahnya. Konten-konten yang bisa membangun 5 hal ini tadi. Nah, di sini ada beberapa daftar ide konten untuk memotivasi prospek untuk membeli. Pertama, bahaslah soal kendala. Contoh ya, kita menjual produk kesehatan misalnya. Nah, soal produk kesehatan untuk tulang misalnya, nutrisi tulang misalnya. Nah, yang kita bahas dalam konten tersebut, kendala ketika seseorang memiliki masalah tulang. Nah, itu kita bahas. Nah, tapi Bapak Ibu jangan langsung dalam konten tersebut menyebutkan merek Bapak Ibu, jangan. Jadi, untuk bisa membangun rasa emosional dengan seseorang, ya Bapak Ibu harus membahas hal-hal seperti ini. Tetapi di dalam pembahasan ini, Bapak Ibu jangan secara langsung menyebutkan produk Bapak
Ibu. Lantas kapan Pak Slamet saya harus bisa menawarkan produk-produk kepada prospek saya di sosial media? Oh, ada tempatnya Bapak Ibu. Ada tempatnya. Nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Tetapi di sini saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu untuk bisa memotivasi pelanggan Bapak Ibu dengan produk yang Bapak Ibu tawarkan, maka bahaslah tentang hal-hal ini. Kendala, cara menghindari tulang misalnya, cara menghindari agar tulang menjadi tetap sehat dan terjaga. Nah, di sini disebutkan 10 isu tentang tulang. Nah, risiko jika tidak mendapatkan suplemen tulang. Nah, kemudian eh, pengembangan misalnya tahun depan sebuah rumah sakit di Indonesia akan membuat soal tulang, membahas soal riset tulang, bagaimana cara menterapi tulang dan sebagainya, kemudian peningkatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh ide yang bisa memotivasi prospek untuk membeli. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, jangan mudah tergiur efek samping lotion pemutih abal-abal tak bisa hilang. Nah, mengapa kita berani memposting ini di sosial media? Ya karena produk kita sudah memiliki label halal dari MUI, sudah memiliki izin dari BPOM, dari Departemen Kementerian Kesehatan, dan memiliki izin edar. Nah, ini dengan menulis ini, maka akan muncul komen lah di bawah postingan tersebut. Oh, jadi produk kamu asli ya? Oh ya, asli. Sudah memiliki A, B, C, D. Jadi, untuk bisa memancing atau memotivasi orang untuk membeli di sosial media, Bapak Ibu, selain dengan postingan, dengan diskusi juga termasuk. Dengan diskusi. Waspadai pemutih kulit mengandung merkuri. Nah, ini juga yang dilakukan ya. Jenis-jenis konten-konten inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa digunakan untuk memotivasi orang membeli. Ya, mengapa kita memuat ini? Karena kita sudah yakin bahwa produk kita bisa lolos terjual. Nah, seberapa sering sih kita harus memposting ini di sosial media agar orang bisa termotivasi untuk membeli? Bapak Ibu, perhatikan durasi postingan Bapak Ibu di sosial media. Untuk Facebook, itu per hari minimalnya 1 kali Bapak Ibu memposting di sosial media. Maksimalnya 2 per hari, sementara di Instagram 1 sampai 2 kali per hari atau maksimalnya 3 per hari. Untuk Twitter 1 kali per hari dan lebih dari 51 kali per hari, sementara LinkedIn 2 kali per pekan. Tapi di sini tadi saya sudah membahas bahwa saya merekomendasikan untuk produk-produk B2C gunakan Facebook dan Instagram, sementara Twitter dan LinkedIn gunakan untuk produk-produk B2B. Nah, jadi setelah membuat konten-konten motivasi, memposting konten-konten memotivasi untuk membeli, yang langkah selanjutnya yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah durasi serta keberlanjutannya. Pastikan Bapak Ibu sering memposting di sosial media. Jangan jadikan akun sosial media Bapak Ibu menjadi sebuah kuburan atau sebuah tempat memasang poster di sebuah lorong misalnya. Sepi, hanya dilalui, hanya dilewati, tapi penuh dengan promo, tapi tidak ada orang yang membeli. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus bisa intens, konsisten, berkelanjutan, berkontinu untuk selalu memposting di sosial media. Nah, untuk bisa menjaga ritme ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya aplikasi social management tools seperti Buffer, Hotsuite atau Thrive Life. Nah, ini ada contoh-contoh. Sebenarnya ada banyak sekali social media management tools yang bisa Bapak Ibu gunakan agar aktivitas pemasaran sosial media Bapak Ibu bisa kontinuitasnya bisa terjaga. Nah, setelah memotivasi pelanggan Bapak Ibu,
langkah selanjutnya adalah bangun relasi dengan prospek. Nah, tadi pada saat saya menyebutkan soal memotivasi, ketika membahas soal memotivasi, maka kontennya terbatas kepada konten yang sifatnya teks. Oke? Konten yang sifatnya teks. Lantas bagaimana dengan membangun relasi dengan prospek? Ya, membangun relasi dengan prospek masih terkait dengan konten, tetapi level kontennya sedikit lebih di atas daripada pada memotivasi. Ya, untuk level membangun relasi dengan prospek, konten yang harus kita tawarkan adalah konten-konten yang berbentuk visual, seperti video dan foto. Temanya tentang apa itu nanti kita bisa bahas di lain kesempatan, tapi di sini saya ingin menyatakan bahwa konten visual Bapak Ibu sekalian 4 kali lebih dahsyat daripada konten yang berbentuk artikel. Kenapa? Karena konten bersifat visual itu daya serapnya lebih tinggi. Karena menggunakan semua panca indera, mata, dan telinga, dan mulut. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat konten-konten visual, menyajikan konten-konten visual, yang kita lakukan selanjutnya adalah brand kita itu tayang di media lokal. Contoh ya, misalnya di Jambi, produk kita harus terbit di Tribun Jambi. Jika di Jakarta ya Tribun News, kalau di Makassar Tribun Timur dan lain sebagainya. Setidaknya produk kita sudah diulas di media lokal atau paling baiknya di media nasional. Itulah disebut dengan share more earned media coverage. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit trik. Untuk Tribun News, itu selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membuat konten dan mengirimkan konten tersebut ke redaksi. Dan redaksi akan menyaring dan mempublikasikannya di .com mereka atau di website mereka. Nah, Bapak Ibu, ketika brand dan produk kita tayang di sebuah media, itu adalah salah satu bentuk atau upaya membangun kepercayaan dengan prospek. Nah, langkah selanjutnya adalah seringlah membahas tentang keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens. Saya sudah menyebutkan tadi ada beberapa ide. Ini ada beberapa ide yang Bapak Ibu bisa tulis atau tawarkan dalam bentuk konten di sosial media. Ini relevan dengan yang namanya fokuslah membahas apa yang dilakukan oleh audiens. Kemudian langkah untuk salah satunya misalnya ulang tahun, misalnya anak lagi sakit, kesehatan rumah tangga. Nah, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan audiens. Kemudian yang terakhir adalah buatlah postingan-postingan interaktif seperti misalnya kuis dan lain sebagainya, atau lomba-lomba berhadiah dengan hadiah GoPay misalnya. Itu juga bisa dilakukan untuk membangun relasi dengan prospek. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, langkah ketujuh adalah sajikan konten perbandingan. Sajikan konten perbandingan. Ya, konten perbandingan itu seperti apa? Contohnya seperti di layar Bapak Ibu sekalian. Ini 10 lotion pemutih terbaik untuk tubuh yang bisa kamu coba. Nah, ini perbandingan. Di antara 10 lotion ini, satu di antaranya adalah lotion pemutih yang Bapak Ibu jual. Nah, daftar web hosting terbaik di Indonesia. Di antara daftar tersebut, ada satu web hosting yang Bapak Ibu miliki. Nah, 7 HP murah RAM 6 GB terbaik April 2020 mulai harga 1 jutaan. Ya, karena hampir sebagian 7 HP murah tersebut adalah produk yang Bapak Ibu jual
di counter Bapak Ibu. Ini disebut dengan sajikan konten perbandingan. Sajikan konten perbandingan. Selanjutnya Bapak Ibu, terakhir adalah ajukan penawaran. Ajukan namanya penawaran. Nah, penawaran ini dalam bentuk apa? Apakah langsung produk langsung atau bagaimana? Oh tidak Bapak Ibu sekalian. Penawaran dalam konteks ini adalah misalnya brosur. Buatlah form seperti ini, sederhana saja di Google Form misalnya, Google Form atau di form-form yang lain yang sifatnya gratis. Tulislah sebuah bentuk penawaran, misalnya Anda ingin brosur tentang produk kami, silahkan isikan data Anda di sini. Kami akan mengirimkan penawarannya ke Anda. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jaring tangkap prospek sebenarnya. Ini disebut dengan jaring tangkap prospek. Siapa saja orang yang dari sosial media kemudian mengisi jaring tangkap ini, maka dialah sebenarnya prospek yang telah siap untuk membeli. Mereka adalah prospek yang siap untuk membeli. Jadi konsep penawaran di sosial media itu, Bapak Ibu sekalian, bukan dalam bentuk produk yang diposting seperti ini. Bukan. Bukan dalam bentuk produk yang ditawarkan seperti ini. Tapi bentuk penawaran di sosial media adalah bentuk penawaran ketika kita mampu menangkap dari sekian banyak followers kita, dari sekian banyak pengikut kita di sosial media, siapa sih sebenarnya kira-kira yang rela menyerahkan datanya kepada brand atau perusahaan kita. Nah, ketika kita mampu menangkap data tersebut, nah, ini orangnya. Inilah orang-orang yang bisa kita ajukan penawaran. Nah, Bapak Ibu, inilah 8 langkah menjual di sosial media yang kita bahas di seminar online hari ini. Saya ulangi, ada 8 langkah yang digunakan atau langkah menjual di sosial media. Pertama, siapkan profil sosial media. Kemudian, kenali siapa buyer persona dan journey-nya. Kemudian, lakukan social listening. Setelah melakukan social listening, Bapak Ibu telah mendapatkan siapa-siapa saja orang yang telah prospek di sosial media, jadikanlah mereka teman. Siap orang-orang yang berkomentar soal keripik pisang, soal roti kering misalnya, yang telah membahas soal sambal naga, jadikanlah mereka teman untuk bisa kita motivasi selanjutnya. Kemudian setelah menjadi teman, langkah selanjutnya adalah motivasi prospek untuk membeli dengan konten-konten edukasi. Nah, setelah itu, bangun relasi dengan prospek dengan memberikan konten-konten yang ber-high level, yang disebut dengan smart content misalnya, atau ber-high level content. Jadi konten-konten yang tidak sekedar hanya sebuah berita, tidak hanya sekedar sebuah artikel biasa, tapi konten-konten yang memiliki level yang lebih tinggi seperti video, podcast, berita di media, dan kuis. Itulah yang disebut dengan bangun relasi dengan prospek dengan menggunakan konten-konten high level atau berkonten tinggi, berlevel tinggi. Kemudian sajikan konten pembanding untuk agar apa? Agar prospek kita bisa melihat perbandingan antara produk satu dengan produk yang lain. Dan terakhir adalah tangkap data prospek dengan mengajukan penawaran atau melalui form-form. Nah, ajukan penawaran ini sebenarnya bisa juga dikombinasikan dengan kuis Bapak Ibu sekalian. Siapa saja yang ikut kuis, maka mereka adalah orang-orang yang akan bersedia untuk engage dan membeli produk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk bisa menguasai
ke-8 atau ke-10 teknik cara menjual di sosial media ini, Bapak Ibu bisa mengikuti workshop sosial media marketing yang bertema teknik autopilot penjualan sosial media. Dan kiranya Bapak Ibu telah mengisi form pendaftaran kemarin, maka kami akan mengirimkan penawaran atau informasi tentang workshop-workshop terbarukan tentang sosial media marketing. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian pembahasan kita tentang langkah-langkah menjual di sosial media atau cara-cara efektif menjual di sosial media. Saya akan meng-unmute. Sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan sebelum saya menutup sesi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan, tentang materi kita hari ini, Bapak Ibu, saya berharap materi seminar online kita ini dapat menginspirasi Bapak Ibu bahwa sebenarnya teknik menjual di sosial media itu langkah-langkahnya itu seperti ini. Jadi sebenarnya menjual di sosial media itu tidak langsung spamming, langsung menjual di sosial media, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, dan membutuhkan yang namanya ketekunan dan membutuhkan yang namanya atensi khusus. Jadi ketika Bapak Ibu ingin langsung masuk ke social media marketing, Bapak Ibu harus menguasai skill-skill apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sosial media marketing. Nah, bagi Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menutup sesi hari ini dengan ucapan terima kasih telah bergabung di webinar seminar online dari Effective ID. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga bisa mengikuti 2 materi lagi di pekan depan tentang leadership yang akan dibawakan oleh Pak Edi dan Pak Wiranto di pekan depan. Jangan lupa Bapak Ibu registrasi di effective.id/webinar. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan form. Silahkan isi. Setelah mengisi, maka sistem secara otomatis akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang room atau ruangan mana yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti webinar seminar online gratis dari Effective ID. Nah, saya sekiranya dalam materi ini saya sedikit menjebalkan, ada salah kata, membuat Bapak Ibu jengkel, dongkol, saya mohon maaf. Semoga materi ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian, utamanya dalam menghadapi pandemi Corona. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Effective ID, we care, we share, then stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.